Ku hancurkan karir suamiku sebagai seorang lurah, agar mertuaku tidak angkuh. Harga diriku diinjak-injak, rasaan pembalasanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Dina adalah istri seorang lurah muda yang sedang naik daun. Namun, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk ketika mertuanya yang angkuh dan sombong selalu merendahkan harga dirinya. Mertuanya memperlakukan Dina seperti pembantu, menginjak-injak martabatnya di depan keluarga dan tetangga. Tidak hanya itu, sikap dingin suaminya yang terkesan membela ibunya membuat Dina semakin tersiksa. Dengan tekad kuat, Dina memutuskan untuk membalas perlakuan tak adil ini dengan cara yang tak terduga, menghancurkan karir suaminya sebagai lurah. Perlahan, Dina menggali rahasia dan kelemahan yang selama ini disembunyikan, dan merancang strategi cerdik untuk menjatuhkan suaminya di mata masyarakat. Tidak hanya demi harga dirinya sendiri, tapi juga agar mertua yang angkuh itu menyadari kesalahannya. Namun, pembalasan ini bukan tanpa risiko. Dina harus menghadapi konflik keluarga yang semakin memanas, pengkhianatan, serta dilema antara cinta dan harga diri. Akankah Dina berhasil menegakkan martabatnya dan mengubah nasib keluarganya? Atau akankah semuanya hancur berantakan? Jangan lupa like kalau kamu suka cerita penuh drama dan pembalasan. Tulis di komen pendapat kamu. Aku pengen tahu reaksi kalian. Klik subscribe supaya gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari aku, Dina. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Dina duduk di tepi jendela ruang tamu rumahnya yang megah tapi terasa dingin. Matanya menatap kosong ke halaman yang tertata rapi, tapi hatinya penuh dengan kegelisahan yang tak terucapkan. Di balik senyum manis yang selalu ia tunjukkan di depan suami dan mertua, tersimpan luka yang dalam, luka yang semakin hari semakin membekas. Sejak menikah dengan Arif, seorang lelaki tampan dan ambisius yang kini menjabat sebagai lurah desa, Dina sudah tahu bahwa hidupnya tidak akan selalu mulus. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaan yang ia harapkan justru berubah menjadi beban berat yang harus ia pikul seorang diri. Mertuanya, Bu Lena, adalah wanita yang dikenal angkuh dan tak pernah puas dengan apapun. Setiap kali Dina mencoba mendekat dan berbuat baik, Bu Lena selalu punya alasan untuk merendahkannya. Dina, kamu ini sudah istri lurah, bukan pembantu. Tapi jangan lupa, keluarga kita ini punya standar yang tinggi, kata Bu Lena suatu hari, dengan nada dingin dan tatapan yang menusuk hati. Suaminya, Arif, yang seharusnya menjadi pelindung dan pendukung, malah lebih sering membela ibunya. Dina, kamu harus mengerti posisi ibu. Dia hanya ingin yang terbaik untuk kita semua, ujarnya saat Dina mengungkapkan rasa sakitnya. Dina merasa terjebak dalam lingkaran tak berujung antara cinta dan penghinaan. Ia ingin sekali membuktikan bahwa dirinya bukan hanya seorang istri yang patuh, tapi juga wanita yang punya harga diri. Namun, setiap kali berusaha bangkit, ia selalu diingatkan dengan sikap dingin dan sikap angkuh dari orang-orang terdekatnya. Namun, di balik keheningan dan air matanya, ada sebuah tekad yang perlahan tumbuh,
Sebuah tekad untuk membela diri dan membalas semua perlakuan yang selama ini membuatnya hancur. Karena Dina tahu, hidupnya tidak boleh terus seperti ini. Begitulah Dina, wanita yang tidak hanya berjuang untuk cintanya, tapi juga untuk harga dirinya sendiri. Sejak pagi, suasana di rumah itu sudah terasa berat. Dina duduk di ruang tamu, mencoba menyembunyikan kegelisahannya saat Arif dan Bulena sedang berbicara di dapur. Suara mereka terdengar samar tapi cukup jelas untuk membuat dada Dina semakin sesak. "Arif, kamu harus lebih tegas. Jangan biarkan Dina mengatur rumah ini seenaknya." Suara Bulena terdengar dingin dan penuh tekanan. Arif menghela napas. Suaranya lembut tapi tak ada keberanian di dalamnya. "Ibu, Dina juga istri saya. Saya harus adil." Dina meremas tangan, perasaan terpinggirkan makin menjadi-jadi. Ia tahu, selama ini ia sudah berusaha keras menyesuaikan diri. Tapi seolah tidak ada yang cukup baik di mata Bulena. Hari itu, ketika Arif pergi ke kantor lurah, Dina memutuskan untuk berjalan-jalan ke taman desa. Ia butuh udara segar, jauh dari tekanan rumah yang semakin membuatnya hancur. Di taman yang sepi, pikirannya berputar liar. Kenapa aku harus terus-terusan diperlakukan seperti ini? Apa salahku hingga harus dihina dan diperlakukan seperti orang asing di rumah sendiri? Tangis mulai meleleh tanpa bisa ditahan. Namun, di balik tangis itu ada sebuah kekuatan baru yang lahir. Dina mulai menyusun rencana dalam hati. Ia tahu, Arif adalah sosok yang dihormati dan karirnya sebagai lurah sedang naik daun. Jika ia bisa menghancurkan karir Arif, mungkin Bulena akan sadar bahwa harga diri Dina bukanlah sesuatu yang bisa diinjak-injak. Tapi Dina juga tahu, ini bukan hal yang mudah. Ia harus berhati-hati, tidak gegabah, dan mencari celah kelemahan Arif yang bisa ia manfaatkan. Malam harinya, di kamar yang sunyi, Dina membuka laptopnya dan mulai mencari informasi tentang tugas, program, dan masalah yang sedang dihadapi Arif sebagai lurah. Ia ingin mengerti seluk-beluk pekerjaan suaminya agar bisa merancang strategi yang matang. Rencana pembalasan sudah tertanam kuat dalam benaknya. Bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi juga untuk mengajarkan pelajaran kepada Bulena yang selama ini menginjak-injak harga dirinya. Ini saatnya aku bangkit. Aku harus membuat mereka sadar bahwa aku bukan wanita yang bisa diperlakukan semena-mena. Tekad Dina membara dalam keheningan malam. Dina mulai melangkah di jalan yang penuh liku, dengan hati yang dipenuhi luka tapi juga keberanian. Bagaimana kelanjutan rencana ini? Akankah ia berhasil atau justru semakin terperangkap dalam drama keluarga yang tak berujung? Beberapa hari setelah malam itu, Dina mulai melakukan langkah pertamanya dengan sangat hati-hati. Ia menyadari bahwa untuk menggoyahkan karir Arif, ia harus mengumpulkan bukti dan memahami setiap celah yang bisa dimanfaatkan. Pagi itu, saat Arif berangkat ke kantor lurah, Dina menyusup ke dalam meja kerjanya di rumah. Ia membuka beberapa berkas dan dokumen yang biasa Arif bawa pulang, mencari sesuatu yang bisa menjadi bahan untuk rencana besarnya. Tangan Dina sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena rasa tegang akan konsekuensi yang mungkin datang. Di antara tumpukan dokumen, Dina menemukan sebuah laporan tentang proyek pembangunan desa yang sedang dalam proses tender. Ada beberapa nama perusahaan yang terlibat, dan ternyata ada satu nama yang berulang kali muncul dengan biaya yang sangat tinggi, lebih besar dari yang seharusnya. Penasaran, Dina mulai menelusuri lebih dalam lewat internet dan jaringan sosial lokal. Ia menemukan kabar bisik-bisik bahwa ada dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut. Bahkan ada desas-desus keterlibatan orang-orang penting di balik layar. Dina menyimpan semua informasi itu dengan rapih. Ia tahu, jika ini bisa dipublikasikan dengan tepat, akan menjadi pukulan telak bagi reputasi suaminya.
Namun, di balik rencana pembalasan, hati Dina terkadang masih bertanya-tanya, apakah aku sudah benar? Apakah ini satu-satunya jalan untuk membela diri? Suatu sore, ketika ia sedang menyiapkan data yang akan digunakan, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari seorang nomor tak dikenal. Aku tahu apa yang sedang kamu cari. Jika kamu ingin bertemu dan bicara, aku bisa membantu. Tapi hati-hati, ini bukan permainan biasa. Dina terpaku. Siapa orang ini? Apakah ia tahu rahasia yang Dina ingin bongkar? Ataukah ini jebakan? Dengan hati-hati, Dina membalas pesan itu dan menyanggupi untuk bertemu di sebuah warung kopi kecil di pinggir desa. Malam itu, di bawah lampu redup warung kopi, sosok misterius itu muncul. Seorang pria parubaya dengan mata tajam yang penuh pengalaman. Aku pernah bekerja di kantor lurah. Aku tahu apa yang terjadi di balik layar. Jika kamu benar-benar ingin menghancurkan karir suamimu, aku bisa memberimu bukti lebih kuat, katanya sambil menyerahkan sebuah flash disk. Dina merasakan adrenalin yang luar biasa. Ini kesempatan besar yang tak boleh disia-siakan. Namun, pria itu menatap serius. Tapi ingat, sekali kamu mulai ini, tak ada jalan kembali. Semua risiko harus kamu tanggung sendiri. Dina mengangguk. Tekadnya makin bulat. Aku sudah siap. Sebuah langkah besar telah Dina ambil. Tapi, semakin dalam ia terjerumus, semakin besar pula bahaya yang mengintai. Akankah pembalasan ini membawa keadilan? Atau justru kehancuran yang lebih dalam? Keesokan harinya, Dina membawa flash disk itu dengan hati-hati. Ia tahu, apa yang ada di dalamnya bisa menjadi senjata ampuh sekaligus bom waktu yang siap meledak di tengah keluarganya. Saat Arif pulang ke rumah, Dina menyambutnya dengan senyum yang agak dipaksakan. Dalam hatinya, ada perasaan campur aduk, antara takut dan penuh harap. Arif, aku ingin bicara, kata Dina dengan suara tenang tapi tegas. Arif menatapnya heran. Ada apa, Din? Dina menarik napas dalam-dalam. Aku tahu selama ini aku terlalu diam, terlalu menahan rasa sakit. Tapi aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tahu ada yang salah dengan proyek yang kamu pimpin. Aku punya bukti, ucap Dina sambil menaruh flash disk di meja. Wajah Arif berubah serius. Ia mencoba menguasai diri, tapi dari matanya terlihat kilatan ketakutan. Dina, kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan, jawab Arif pelan tapi dengan nada waspada. Tiba-tiba, Bu Lena masuk ruang tamu dengan langkah tegap. Apa-apaan ini? Kamu berani-beraninya menuduh keluarga ini dengan omong kosong seperti itu. Suaranya penuh kemarahan, namun tak mampu menyembunyikan kegelisahan. Dina menatap mertua dengan mata penuh keberanian. Ibu, aku cuma ingin keluarga ini jujur. Aku lelah dihina dan diperlakukan seperti sampah. Aku ingin keadilan untuk diriku dan untuk semua yang selama ini tersembunyi. Suasana menjadi tegang. Arif dan Bu Lena saling pandang. Dina tahu, ini titik kritis yang bisa memicu kehancuran atau pembukaan jalan baru. Malam itu, Dina duduk di kamarnya, memikirkan langkah selanjutnya. Ia tahu, pembalasan yang ia mulai sudah tak bisa ditarik kembali. Meskipun berat, ia harus terus maju demi harga dirinya. Keesokan harinya, dengan bantuan pria misterius yang ditemuinya di warung kopi, Dina mengirimkan bukti-bukti tersebut ke beberapa media lokal dan pejabat yang berwenang. Berita tentang dugaan korupsi dalam proyek pembangunan desa segera merebak. Suami Dina, Arif, yang selama ini dikenal sebagai lurah yang bersih dan berprestasi, kini harus menghadapi badai yang sangat besar. Di balik segala kekacauan itu, Dina merasakan ada perubahan.
Bu Lena yang biasanya angkuh, kini terlihat cemas dan mulai menjaga sikapnya pada Dina. Arif pun berubah. Ia menjadi lebih dingin, bahkan menjauh dari Dina. Tapi bagi Dina, itu bukan hal yang menakutkan. Justru itu bukti bahwa perjuangannya mulai membuahkan hasil. Namun, di balik kemenangan sementara itu, ada konsekuensi yang harus Dina hadapi. Apakah ia siap menghadapi akibat dari pembalasan ini? Ataukah akan ada hal yang lebih gelap menunggu di depan? Berita tentang dugaan korupsi Arif menyebar cepat di seluruh desa. Warga yang selama ini memandang Arif dengan rasa hormat kini mulai bertanya-tanya dan bersikap dingin. Dina merasakan bagaimana tatapan orang-orang berubah, dari hormat menjadi penuh curiga. Di rumah, suasana berubah menjadi mencekam. Arif semakin sering pulang larut malam dengan wajah yang terlihat lelah dan murung. Ia jarang bicara dengan Dina, bahkan kadang hanya menghindar saat Dina mencoba mengajaknya berdiskusi. Bu Lena, yang dulu angkuh, kini justru terlihat seperti wanita yang sedang berperang dengan kesedihan dan kemarahannya sendiri. "Kamu pikir dengan menjatuhkan suamiku, kamu bisa menang?" ucapnya dingin suatu malam. "Kamu hanya akan membuat semuanya hancur, termasuk dirimu sendiri." Dina menghela napas panjang. "Aku sudah lelah diperlakukan seperti orang kecil, Bu. Aku berjuang bukan untuk menang, tapi untuk harga diriku yang selama ini diinjak-injak." Namun, perjuangan itu tidak datang tanpa konsekuensi. Teman-teman Dina di lingkungan sekitar mulai menjauh, bahkan beberapa keluarga yang dulu akrab kini menghindar. Gosip dan bisik-bisik tentang Dina menyebar, membuatnya merasa terasing di tanah yang dulu dianggap rumah. Suatu hari, saat Dina berjalan sendirian di pasar, seorang wanita yang dikenal sering menggosip berhenti dan berkata dengan suara keras, "Itu Dina, wanita yang menghancurkan karir suaminya sendiri. Dasar istri durhaka." Mata Dina terbakar menahan air mata. Tapi ia tidak membalas, hanya melangkah pergi dengan kepala tegak. Di balik semua itu, Dina tahu ada satu hal yang lebih menyakitkan daripada semua hinaan itu, jarak yang semakin melebar antara dirinya dan Arif. Ia merindukan suaminya yang dulu, pria yang pernah mencintainya dengan tulus. Suatu malam, Arif duduk di ruang tamu sendirian, memandangi foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding. Dina yang melihat dari pintu, hatinya mencelup. "Arif," suaranya lembut, "aku tidak ingin kita hancur seperti ini. Aku masih ingin kita seperti dulu." Arif menatap Dina dengan mata yang basah. "Dina, aku juga terluka. Tapi aku tidak tahu bagaimana memperbaiki semuanya." Mereka berdua terdiam, terjebak dalam luka yang saling melukai dan kerinduan yang sulit diungkapkan. Dina sadar, jalan pembalasan yang ia pilih bukanlah akhir dari segalanya. Ada harga yang harus dibayar, dan luka yang harus disembuhkan. Tapi ia juga tahu, dari kehancuran ini, masih ada harapan untuk membangun kembali hidup yang lebih kuat dan bermakna. Hari-hari berlalu dengan perlahan. Luka dan ketegangan di antara Dina dan Arif belum kunjung sembuh. Namun, sesuatu mulai berubah di balik pintu-pintu tertutup rumah mereka. Dina mulai menerima beberapa tamu yang datang membawa kabar baru. Pria misterius yang dulu membantunya kembali menghubungi dan memberikan informasi terbaru tentang jaringan korupsi yang melibatkan lebih banyak orang, termasuk beberapa pejabat desa yang selama ini terlihat bersih. "Ini bukan hanya tentang Arif, Dina," katanya serius. "Kamu harus tahu, kalau kamu ingin benar-benar membersihkan nama dan menghentikan semua ini, kamu harus siap menghadapi kenyataan yang lebih berat." Dina mengangguk. Tekadnya makin kuat. Ia tahu jalan ini berbahaya, tapi ia tak ingin hanya jadi pion dalam permainan orang-orang kuat itu. Sementara itu, di sisi lain,
Bulena yang selama ini terlihat rapuh mulai menunjukkan sikap yang lebih dingin dan penuh perhitungan. Ia tidak lagi membela Arif seperti dulu. Malah, ada bisik-bisik di desa bahwa Bulena mulai merencanakan sesuatu yang tak terduga. Suatu sore, ketika Dina sedang menata ruang tamu, ia mendengar suara-suara dari kamar sebelah. Dengan penasaran, Dina mendekat dan mendengar pembicaraan Bulena dengan seseorang lewat telepon. "Aku tidak peduli apa yang suamiku lakukan. Yang penting nama keluarga kita tetap bersih." Suara Bulena terdengar tegas. "Kalau dia tidak bisa melindungi diri, aku yang akan mengatur semuanya." Dina terpaku. Apa sebenarnya yang sedang direncanakan mertuanya? Dan siapa orang yang dihubungi Bulena itu? Malamnya, Arif pulang dengan wajah yang berbeda. Ia tampak lelah tapi ada ketegasan dalam tatapannya. "Dina, aku tahu ini berat untukmu. Tapi aku harus jujur. Ada sesuatu yang selama ini aku sembunyikan," katanya perlahan. Dina menunggu dengan napas tertahan. "Aku bukan hanya korban keadaan. Aku juga pernah melakukan kesalahan yang besar. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya, jika kamu memberiku kesempatan." Dina merasa campur aduk, antara ingin percaya dan takut terluka lagi. Namun, sebelum mereka sempat bicara lebih jauh, suara pintu diketuk keras. Ternyata itu Bulena, dengan ekspresi dingin dan tatapan penuh rahasia. "Kita harus bicara," katanya singkat. Malam itu, terungkaplah pengkhianatan yang selama ini tersembunyi. Rencana Bulena yang jauh lebih kelam dari yang pernah Dina bayangkan. Dina berdiri di persimpangan jalan, terus mempercayai suaminya dan berjuang bersama, atau melawan mertuanya yang ternyata bukan hanya angkuh tapi juga penuh intrik. Bulena duduk dengan wajah dingin. Tatapannya menusuk ke dalam diri Dina dan Arif yang berdiri di hadapannya. "Kalian pikir aku akan diam saja ketika keluarga ini tercemar? Aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan demi menjaga nama besar kita," ucap Bulena dengan suara berat namun penuh keyakinan. Dina menatap Bulena penuh ketegangan. "Apa maksud ibu? Apa yang ibu lakukan selama ini?" Bulena menarik napas panjang, lalu membuka lembaran dokumen yang sudah disiapkan. "Aku sudah mengatur agar proyek itu dialihkan ke orang lain yang bisa mengelola dengan benar. Arif memang punya kesalahan, tapi aku juga tidak mau keluarga kita terjerumus lebih dalam. Aku melakukan ini demi masa depan kalian, dan demi kehormatan keluarga." Arif terkejut, menatap ibunya dengan campuran bingung dan marah. "Ibu, kenapa tidak bilang dari dulu? Kenapa harus menyembunyikan ini semua?" Bulena menatap anaknya dengan dingin. "Karena aku tahu kamu akan melawan, dan malah memperburuk keadaan." Dina mencoba memahami, tapi hatinya masih terasa berat. Semua yang terjadi seperti berputar menjadi lebih rumit dan membingungkan. "Tapi ibu, kenapa tidak bicara langsung pada Dina? Kenapa harus dengan cara seperti ini? Aku merasa dikhianati," kata Dina dengan suara bergetar. Bulena menunduk, sejenak diam. "Aku memang keras, Dina. Tapi aku ingin kita tetap kuat. Aku tidak ingin kamu dan Arif hancur bersama." Malam itu, ketiganya duduk bersama, mencoba merajut kembali benang-benang yang sempat putus. Arif pun mulai membuka diri, menceritakan kesalahan dan tekanan yang selama ini ia tanggung. Dina melihat sisi lain dari suaminya yang selama ini tersembunyi. Seorang pria yang juga manusia biasa, penuh dengan kekurangan dan kelemahan. "Dina, aku ingin berubah. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi suami dan lurah yang baik," ucap Arif dengan mata penuh penyesalan. Dina mengangguk perlahan. "Aku ingin kita berjuang bersama. Tapi aku juga ingin kita saling jujur dan tidak menyimpan rahasia lagi." "Bulena,
Meski masih terlihat tegas, perlahan melembutkan sikapnya. Kalau begitu, kita mulai dari sekarang. Kita bersihkan nama ini, bukan hanya demi keluarga, tapi juga demi desa yang kita cintai. Namun, di balik niat baik itu, Dina tahu perjuangan mereka belum selesai. Masih banyak rintangan, orang-orang yang tidak ingin kebenaran terungkap, dan bayang-bayang masa lalu yang mengintai. Dina menatap langit malam, memikirkan masa depan yang penuh ketidakpastian. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Ada Arif dan, meski sulit, Bulena di sampingnya. Perjalanan panjang mereka baru saja dimulai. Setelah malam penuh pengakuan dan tekad bersama, Dina merasa ada secercah harapan yang mulai muncul. Namun, kenyataan tak pernah sesederhana itu. Keesokan harinya, kabar buruk datang tanpa diduga. Salah satu anggota tim pemeriksa menemukan bukti baru yang mengaitkan nama Arif dengan beberapa transaksi mencurigakan yang ternyata lebih dalam dari yang Dina bayangkan. Arif duduk di ruang kerjanya, kepala menunduk, memegang surat berisi tuduhan itu. Dina datang, duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Kita harus hadapi ini, Arif. Bersama," ucap Dina penuh semangat. Namun, perjuangan mereka tidak hanya di atas meja pemeriksaan. Bulena mulai menghadapi tekanan dari lingkungan keluarganya sendiri, yang khawatir skandal ini bisa menghancurkan nama besar mereka. Suatu sore, Bulena datang menemui Dina dengan mata merah karena lelah dan emosional. "Dina, aku tak pernah menyangka ini akan jadi segila ini," ucap Bulena. "Keluarga besar mulai mempertanyakan keputusan yang kubuat. Mereka takut semua ini akan berakhir buruk." Dina mengangguk, memahami beban mertuanya. "Ibu, kita memang dalam situasi sulit. Tapi aku yakin selama kita bersama, tidak ada yang tidak mungkin." Sementara itu, Arif mulai mendapatkan ancaman halus dari pihak-pihak yang tidak ingin ia bersih dari tuduhan. Telepon misterius dan pesan-pesan samar mulai berdatangan, memperjelas bahwa ada konspirasi besar yang sedang berjalan. Dina dan Arif harus ekstra hati-hati. Di sisi lain, Dina juga mulai menguatkan diri dengan bertemu beberapa teman lama dan kolega Arif yang bersedia membantu membersihkan nama Arif dan mencari kebenaran. Hari-hari mereka dipenuhi strategi, penyelidikan, dan juga perselisihan kecil yang membuat hubungan mereka semakin diuji. Namun, ada satu hal yang Dina pegang teguh, rasa percaya bahwa setiap luka, pengkhianatan, dan kesedihan ini akan menjadi batu pijakan menuju kebahagiaan yang sebenarnya. Malam itu, Dina duduk di balkon rumah, menatap bintang dan berbisik dalam hati, "Aku tak akan menyerah, Arif. Kita harus menang, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk harga diri dan masa depan keluarga ini." Hari-hari semakin berat bagi Dina dan Arif. Tekanan dari berbagai sisi mulai memuncak, namun tekad mereka untuk membersihkan nama keluarga tetap tak tergoyahkan. Dina semakin aktif mengumpulkan bukti dan menghubungi orang-orang yang bisa membantu menguak skandal yang sebenarnya. Bersama Arif, mereka menemukan fakta bahwa ada oknum di pemerintahan desa yang sengaja memanfaatkan posisi Arif untuk melakukan korupsi besar-besaran. Salah satu teman lama Arif yang dulu sempat berkonflik dengannya, ternyata memiliki informasi penting dan bersedia membuka mulut demi kebenaran. Teman itu mengungkapkan rincian transaksi gelap yang selama ini tersembunyi di balik nama Arif. Dina dan Arif pun mulai merangkai bukti demi bukti, menyiapkan laporan lengkap yang akan mereka bawa ke atasan Arif dan pihak berwajib. Namun, ketika mereka hampir sampai pada titik terang, muncul ancaman baru yang lebih serius. Suatu malam, Dina mendapati rumahnya didatangi oleh orang asing dengan niat mengintimidasi. Meski ketakutan, Dina tetap teguh. Ia menyadari bahwa ini adalah bagian dari perjuangan yang harus ia lalui demi keadilan. "Bulena,
yang selama ini tampak lemah, mulai menunjukkan sisi kuatnya. Ia turun tangan membantu Dina dan Arif mengatasi tekanan dari keluarga besar dan lingkungan sekitar. Ini bukan hanya tentang Arif atau aku. Ini tentang kehormatan keluarga dan masa depan yang harus kita jaga bersama, kata Bulena tegas. Dina tersenyum pelan, merasa ada kekuatan baru yang mulai menyatukan mereka. Di puncak bab ini, mereka berhasil menyerahkan bukti kepada pihak berwajib. Proses hukum pun dimulai, dan nama Arif mulai dibersihkan dari tuduhan yang selama ini menjeratnya. Dina menatap suaminya dengan harapan yang baru. Perjalanan panjang dan penuh luka ini belum selesai, tapi untuk pertama kalinya, mereka bisa melihat secercah cahaya di ujung terowongan. Proses hukum berjalan lambat tapi pasti. Dina dan Arif merasa beban di pundak mereka sedikit terangkat ketika saksi-saksi mulai berdatangan memberi kesaksian yang menguatkan posisi Arif. Namun, di tengah proses itu, muncul sebuah berita mengejutkan. Seorang pejabat tinggi di desa yang selama ini diduga ikut terlibat dalam kasus korupsi, ternyata adalah dalang utama yang berusaha menjatuhkan Arif demi kepentingan pribadinya. Bulena, yang selama ini lebih banyak diam dan mengatur dari belakang, memutuskan untuk tampil ke depan. Dengan suara lantang dan tegas, ia memanggil semua pihak terkait untuk menghadapi kenyataan. Kami tidak akan membiarkan desa ini dihancurkan oleh segelintir orang yang haus kekuasaan, ucap Bulena di depan rapat desa yang disiarkan secara terbuka. Dina mengagumi keberanian mertuanya yang perlahan berubah dari sosok angkuh menjadi pelindung keluarga dan desa. Arif pun mendapatkan dukungan luas dari masyarakat yang selama ini merasa resah dengan kondisi pemerintahan desa. Suaranya mulai didengar, dan kepercayaan mulai kembali. Meski begitu, tak semua berjalan mulus. Dina menghadapi tekanan baru dari keluarga sendiri yang mulai mempertanyakan kesabarannya terhadap Arif dan Bulena. Mereka menganggap Dina terlalu memaksakan kehendak dan ikut campur urusan keluarga besar. Di tengah semua itu, Dina harus membuat keputusan berat. Apakah ia akan terus bertahan dan berjuang bersama suaminya, ataukah memilih jalan sendiri demi menjaga harga dirinya? Malam itu, Dina duduk sendiri di ruang tamu, menatap foto keluarga yang penuh luka dan harapan. Arif, aku ingin kita kuat. Tapi aku juga ingin kau tahu, aku bukan wanita yang bisa diperlakukan seenaknya, ucap Dina pelan. Ketika Arif masuk, ia merasakan ketegangan yang selama ini terpendam. Mereka berdua tahu, perjalanan mereka masih panjang dan penuh liku, tapi kali ini mereka akan melewatinya bersama-sama dengan lebih dewasa dan bijaksana. Seiring berjalannya waktu, tekanan dan konflik yang melanda keluarga Dina semakin berat. Meski nama Arif mulai dibersihkan, musuh-musuh lama masih membuntuti, berusaha menggagalkan segala upaya pemulihan. Suatu malam, Arif menerima kabar mengejutkan bahwa seseorang dari masa lalunya yang selama ini ia sembunyikan, tiba-tiba muncul kembali dan mengancam untuk membuka aib lama demi menghancurkan karir dan rumah tangganya. Dina yang selama ini berdiri teguh di sisi suaminya mulai diuji kesabarannya. Ia merasa terkoyak antara ingin mempertahankan rumah tangga dan menjaga harga dirinya yang selama ini diinjak-injak. Bulena yang menyadari betapa beratnya cobaan ini, berusaha merangkul Dina. Dina, aku tahu kau sudah banyak menderita. Tapi percayalah, semua ini ada hikmahnya. Kita harus bersatu agar bisa melewati semuanya. Namun, Dina juga mulai merasakan jarak emosional dengan Arif. Kadang rasa kecewa dan marahnya menguasai hati, membuat hubungan mereka kerap memanas. Di tengah kekacauan itu, Dina menemukan sebuah catatan rahasia yang mengungkap kebenaran lebih dalam tentang siapa sebenarnya yang selama ini menjadi dalang semua masalah mereka. Catatan itu membawa Dina dan Arif pada sebuah titik temu penting, bahwa mereka harus berhenti saling menyalahkan dan mulai membangun kembali kepercayaan yang telah retak. Dalam sebuah pertemuan keluarga yang penuh ketegangan,
Dina mengungkapkan isi catatan itu di hadapan Bu Lena dan semua anggota keluarga. Apa yang kita hadapi bukan hanya masalah Arif dan aku, tapi masalah besar yang mengancam kehormatan keluarga dan desa kita, ujar Dina dengan suara tegas. Bu Lena menunduk. Wajahnya berubah menjadi lebih lembut. Kau benar, Dina. Aku salah selama ini. Aku terlalu keras dan tidak mendengarkan kalian. Dengan pengakuan itu, suasana menjadi lebih cair. Mereka bersepakat untuk bersama-sama menghadapi musuh yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang. Dina menyadari, meskipun luka dan pengkhianatan tak pernah mudah dilupakan, persatuan dan kejujuran adalah kunci untuk bangkit dan memenangkan hidup mereka kembali. Setelah pengakuan Bu Lena dan pertemuan keluarga yang penuh emosi, suasana di rumah mulai berubah. Tidak ada lagi dinding dingin antara Dina, Arif, dan Bu Lena. Mereka mulai membangun komunikasi yang jujur dan saling mendukung satu sama lain. Namun, perjuangan belum berakhir. Dina dan Arif, dengan dukungan Bu Lena, memutuskan untuk menggali lebih dalam siapa sebenarnya dalang dibalik kerusakan ini. Mereka mulai menyusun strategi dengan beberapa pihak berwenang yang selama ini diam-diam bersimpati pada mereka. Petunjuk demi petunjuk mulai mengarah pada seorang pengusaha desa yang selama ini dianggap dermawan tapi ternyata menyimpan niat jahat untuk menguasai pemerintahan desa. Dina yang pintar dan cekatan mengambil peran penting dalam mengumpulkan bukti-bukti kuat. Ia menggunakan koneksinya dengan beberapa wartawan dan aktivis sosial untuk menyebarkan kebenaran secara hati-hati tanpa membahayakan proses hukum yang sedang berjalan. Sementara itu, Arif mulai pulih dan fokus pada tugasnya sebagai lurah, dengan visi baru untuk membangun desa yang bersih dan transparan. Bu Lena pun mulai berubah. Ia tidak lagi menjadi sosok yang angkuh dan mengintimidasi, tapi menjadi pendukung utama perjuangan anak dan menantunya. Namun, sang pengusaha desa tidak tinggal diam. Ia menggunakan segala cara, mulai dari politik kotor hingga intimidasi, untuk mempertahankan kekuasaannya. Bahkan, ia mencoba menyuap beberapa pejabat desa dan media. Dina dan Arif harus berjaga-jaga, menghadapi ancaman yang semakin nyata. Tapi mereka bertekad, kebenaran harus menang. Pada puncak bab ini, mereka berhasil mengungkap rekaman rahasia yang membuktikan keterlibatan sang pengusaha dalam skandal besar. Rekaman itu disebarkan secara terbatas ke pihak berwajib dan media terpercaya. Dina berdiri di samping Arif, menatap masa depan yang penuh tantangan tapi juga harapan. Kita sudah sampai sejauh ini, Arif. Tidak ada jalan mundur. Arif menggenggam tangan Dina erat. Bersama, kita pasti bisa. Setelah rekaman rahasia itu tersebar, gelombang perubahan mulai mengguncang desa. Masyarakat yang selama ini diam dan pasrah, kini mulai bangkit menyuarakan kebenaran. Berbagai pihak yang selama ini terlibat dalam permainan kotor mulai kehilangan pijakan. Arif mendapatkan dukungan besar dari warga desa yang dulu ragu dan mencemoohnya. Ia pun semakin percaya diri untuk menjalankan tugasnya dengan bersih dan berani. Namun, sang pengusaha desa semakin putus asa. Ia melancarkan serangan balik yang lebih agresif. Tim Arif dan Dina mendapatkan tekanan hukum palsu dan serangan pribadi yang menyakitkan. Bahkan, Bu Lena pun sempat mendapatkan intimidasi agar mundur dari dukungan kepada mereka. Meski begitu, keluarga kecil itu semakin kuat dengan tekad bulat dan dukungan satu sama lain. Dina menjadi otak strategis yang merancang langkah-langkah mereka dengan cermat. Sebuah momen penting terjadi saat sebuah rapat desa besar digelar, yang akan menjadi penentu masa depan Arif sebagai lurah. Di hadapan seluruh warga dan pejabat, Arif berdiri dengan gagah. Ia memaparkan semua bukti dan fakta yang selama ini mereka kumpulkan, membuka tabir gelap yang selama ini menutupi kebenaran. Ini adalah perjuangan kita semua.
Kita harus membersihkan desa kita dari praktik-praktik kotor dan membangun masa depan yang lebih baik, kata Arif dengan suara lantang dan penuh keyakinan. Suasana menjadi hening sejenak, sebelum sorak-sorai dukungan membahana memenuhi ruangan. Bu Lena yang duduk di barisan depan pun meneteskan air mata, bangga pada anak dan menantunya. Dina merasa lega dan bahagia. Semua usaha dan penderitaan yang mereka lalui tidak sia-sia. Bab 13 ini menjadi titik balik bagi keluarga Dina dan Arif. Mereka tidak hanya memenangkan pertarungan hukum, tapi juga mendapatkan kembali harga diri dan kehormatan yang sempat hilang. Kemenangan di rapat desa bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan baru. Arif kini semakin fokus menjalankan amanahnya sebagai lurah dengan integritas tinggi. Namun, perubahan besar itu tidak serta-merta menghapus luka-luka dalam keluarganya. Dina menyadari bahwa meski mereka telah melewati badai bersama, ia masih membawa beban berat dari masa lalu. Rasa sakit akibat penghinaan, keraguan, dan perjuangan mempertahankan harga diri yang hampir hilang. Suatu sore, Dina duduk sendiri di taman belakang rumah, merenungkan perjalanan hidupnya. Bu Lena datang menghampiri dengan langkah pelan dan wajah lembut. "Dina," ucap Bu Lena dengan suara tulus, "aku ingin minta maaf atas semua sikapku yang selama ini membuatmu merasa terhina. Aku terlalu keras dan sombong karena ingin menjaga kehormatan keluarga. Tapi aku salah." Dina menatap mertuanya dengan mata berkaca-kaca. "Bu, aku juga belajar banyak dari semua ini. Kita semua manusia yang bisa salah. Yang penting sekarang, kita bisa saling menguatkan." Percakapan itu menjadi titik awal hubungan mereka yang semakin hangat dan penuh pengertian. Bu Lena pun mulai berubah menjadi sosok yang lebih bijak dan penuh kasih sayang. Sementara itu, Arif pun berusaha lebih terbuka dan memberi perhatian lebih kepada Dina. Mereka kembali menemukan kemesraan yang sempat hilang karena beban masalah. Di tempat kerja, Arif membuat beberapa program baru yang melibatkan masyarakat langsung, menjadikan desa lebih transparan dan partisipatif. Dina turut membantu dengan mengorganisir kegiatan sosial dan pemberdayaan perempuan di desa. Kebahagiaan perlahan mulai merayapi rumah kecil mereka. Meski masa lalu tak bisa dihapus, mereka memilih untuk melangkah maju bersama. Dina menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa dirinya telah tumbuh lebih kuat. Ia tahu perjuangan belum selesai, tapi dengan suami dan mertuanya yang kini menjadi teman seperjuangan, masa depan cerah menanti. Kehidupan keluarga Dina, Arif, dan Bu Lena mulai membaik. Namun, seperti kata pepatah, ketika satu pintu kebahagiaan terbuka, seringkali ada pintu lain yang tertutup dengan keras. Ancaman baru mulai mengintai dari masa lalu yang belum benar-benar usai. Suatu pagi yang cerah, Dina menerima pesan anonim yang membuat darahnya berdesir kencang. "Jangan kira kau sudah menang. Aku belum selesai dengan keluargamu." Pesan singkat itu tidak hanya menakutkan, tapi juga penuh teka-teki. Dina langsung menunjukkan pesan itu kepada Arif dan Bu Lena. Ketiganya pun menyadari bahwa musuh lama mereka mungkin sedang menyiapkan serangan balasan yang lebih kejam. Arif mulai mengamankan diri dan keluarganya. Ia menghubungi beberapa pejabat keamanan yang dipercaya untuk memantau situasi. Sementara itu, Dina yang tidak bisa tinggal diam, mulai menyelidiki siapa pengirim pesan itu. Petunjuk yang Dina dapat membawa mereka pada seorang tokoh bayangan yang dulu pernah berusaha menggagalkan karir Arif dan kini kembali dengan dendam yang lebih membara. Bu Lena yang kini menjadi sekutu kuat Dina dan Arif, menggunakan pengaruhnya untuk memperkuat jaringan keluarga mereka dan memastikan tidak ada lagi orang yang bisa mengintimidasi mereka. Namun, tekanan terus datang. Arif mendapat serangan mendadak di kantor, yang hampir membuatnya kehilangan jabatan dan reputasi. Dina merasa semakin berat,
tapi juga semakin yakin bahwa ia harus berdiri tegak dan berani menghadapi semuanya demi keluarganya. Dalam pertemuan rahasia di rumah, Dina berkata kepada Arif dan Bulena, "Kita sudah bersama sampai sejauh ini. Jangan biarkan bayang-bayang masa lalu menghancurkan masa depan kita. Kita harus lawan, bukan lari." Bulena mengangguk setuju. "Ini adalah ujian terakhir kita. Kita harus lebih kuat dari sebelumnya." Setelah tekanan dan ancaman yang datang bertubi-tubi, Dina, Arif, dan Bulena semakin waspada. Namun, sebuah kenyataan pahit terungkap. Musuh yang mereka hadapi ternyata bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam lingkungan terdekat mereka. Suatu malam, Dina menemukan sebuah pesan rahasia di ponsel Arif. Awalnya ia ragu, tapi ketika membuka lebih dalam, ia menemukan komunikasi yang mencurigakan antara Arif dan seseorang yang tak dikenal. Dina merasa dikhianati, hatinya remuk redam. Namun, Arif dengan cepat menjelaskan bahwa pesan-pesan itu berasal dari salah satu pegawai kantornya yang mencoba menyabotase dirinya. Arif sengaja membalas untuk menutupi jejak dan mencari tahu siapa dalang sebenarnya. Dina dan Arif kemudian bekerja sama untuk mengusut siapa pengkhianat yang selama ini bersembunyi di balik layar. Mereka menyelidiki orang-orang dekat, termasuk pegawai, teman lama, dan bahkan beberapa keluarga. Bulena, dengan insting dan pengalamannya, membantu mereka mengumpulkan bukti. Ia bahkan rela turun tangan menemui beberapa tokoh penting untuk mendapatkan informasi. Ketegangan semakin memuncak ketika mereka mendapati fakta bahwa orang yang mengkhianati Arif adalah sosok yang paling tak terduga, sahabat dekat Arif yang selama ini dianggap keluarga sendiri. Dina merasa terpukul, tapi ia tahu mereka harus bersatu menghadapi pengkhianatan ini. Jika tidak, semua perjuangan selama ini akan sia-sia. Arif berjanji, "Dina, aku akan membersihkan namaku dan melindungi keluargaku. Kita tidak akan biarkan pengkhianat ini merusak segalanya." Di bab ini, Dina semakin menegaskan bahwa kekuatan keluarga adalah senjata terkuat untuk menghadapi badai. Bersama Arif dan Bulena, ia siap menatap masa depan dengan keberanian baru. Setelah mengumpulkan cukup bukti, Dina, Arif, dan Bulena menyusun strategi untuk menghadapi pengkhianat yang selama ini menyusup ke dalam lingkaran mereka. Mereka tahu bahwa konfrontasi ini akan menentukan masa depan keluarga dan karir Arif sebagai lurah. Malam itu, di ruang tamu rumah mereka, ketiganya duduk bersama membahas langkah terakhir. Dina menatap Arif dengan penuh semangat. "Kita harus buktikan siapa yang benar dan siapa yang berkhianat. Ini bukan hanya soal karir, tapi harga diri kita semua." Arif mengangguk. "Aku siap menghadapi apapun. Demi Dina, Bulena, dan demi warga desa yang sudah percaya padaku." Hari berikutnya, mereka mengatur pertemuan resmi di balai desa. Arif mengundang semua pihak yang terkait, termasuk pengkhianat tersebut yang masih berusaha menyembunyikan niatnya. Dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan, Arif memaparkan semua fakta. Dina juga memberikan kesaksian tentang bagaimana pengkhianat itu mencoba menghancurkan keluarga mereka dari dalam. Wajah sang pengkhianat berubah pucat. Ia mencoba membantah, tapi bukti yang ada sudah cukup kuat untuk menjeratnya. Warga desa mulai murka, merasa dikhianati oleh orang yang mereka percayai. Bulena yang selama ini selalu terlihat tegas, kali ini terlihat bangga pada menantunya. "Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu," ucapnya dengan suara lantang. Pengkhianat itu pun dipecat dari jabatannya dan dilaporkan secara hukum. Keluarga Dina kembali bersatu dan semakin kuat menghadapi masa depan. Di akhir pertemuan, Arif memegang tangan Dina erat. "Kau yang membuatku kuat, Dina. Kita tidak akan pernah menyerah." Dina tersenyum. "Ini baru permulaan, Arif.
Bersama kita bisa hadapi semua badai. Bab 17 ini menjadi bab penting untuk menunjukkan bahwa kebenaran dan keadilan selalu menang, terutama jika didukung oleh keluarga yang kuat dan cinta yang tulus. Setelah pengkhianat terbongkar dan keadilan ditegakkan, Dina, Arif, dan Bulena berharap masa sulit itu benar-benar berlalu. Namun, hidup selalu punya cara untuk menguji kekuatan cinta dan kesetiaan mereka. Tak lama setelah semuanya mulai tenang, sebuah kabar buruk datang dari kantor lurah. Ada tuduhan baru yang menimpa Arif. Kali ini soal dugaan penyalahgunaan dana desa. Meski tuduhan itu palsu, namun cukup untuk mengguncang mental Arif dan seluruh keluarganya. Dina merasakan tekanan berat, namun ia tidak membiarkan dirinya terpuruk. Arif, kita sudah melewati badai lebih besar dari ini. Kita akan hadapi bersama, katanya penuh yakin. Bulena juga memberikan dukungan kuat. Anak dan menantu ibu, jangan sampai mereka mengoyak persatuan kita, ujarnya tegas. Dina mulai menggali fakta dan mencari siapa dalang di balik fitnah ini. Dengan bantuan beberapa pejabat terpercaya, mereka menemukan bahwa tuduhan itu berasal dari kelompok yang belum rela Arif memegang jabatan lurah dengan jujur. Sementara itu, Arif tetap menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan sabar menunggu proses klarifikasi selesai. Di tengah ujian berat itu, cinta antara Dina dan Arif semakin erat. Mereka saling menguatkan, berpegangan tangan menghadapi semua cobaan. Suatu malam, di bawah sinar rembulan, Arif memeluk Dina erat dan berbisik, "Kau adalah kekuatanku, Dina. Bersamamu, aku yakin bisa melewati semua ini." Dina menatap mata Arif. "Kita sudah buktikan satu hal, cinta dan kejujuran selalu menang." Setelah masa-masa berat penuh fitnah dan ujian, akhirnya terang mulai menyinari keluarga kecil Dina, Arif, dan Bulena. Pengadilan telah memutuskan bahwa tuduhan penyalahgunaan dana desa terhadap Arif tidak berdasar dan dibatalkan. Berita ini membuat warga desa kembali percaya dan mendukung Arif. Kepercayaan yang sempat goyah kini kembali bangkit. Arif pun menjalankan tugasnya sebagai lurah dengan semangat baru, bertekad membangun desa lebih baik lagi. Dina merasa lega, tapi ia tahu perjuangan belum usai. Ia mulai merancang program-program sosial bersama Bulena untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Dina ingin menunjukkan bahwa wanita bisa berperan besar dalam perubahan. Sementara itu, hubungan Dina dan Arif semakin kuat. Mereka saling belajar untuk lebih terbuka dan memahami satu sama lain. Arif lebih menghargai perjuangan Dina, dan Dina lebih percaya pada kesetiaan Arif. Suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah, Arif menggenggam tangan Dina dan berkata, "Kita sudah melalui banyak hal, Dina. Aku berjanji akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi." Dina tersenyum penuh haru. "Aku juga, Arif. Bersama, kita bisa menaklukkan dunia." Bulena yang mendengar itu tersenyum bangga. "Kalian adalah bukti bahwa keluarga adalah kekuatan terkuat di dunia ini." Di akhir bab ini, harapan dan cinta kembali tumbuh subur di antara mereka. Meski badai masih mungkin datang, mereka sudah siap menghadapinya bersama. Meski badai besar telah berlalu, kehidupan Dina, Arif, dan Bulena tidak berhenti menantang mereka. Kini, mereka menghadapi tantangan baru yang lebih personal dan penuh tekanan. Setelah semua cobaan, Dina memutuskan untuk tidak hanya menjadi istri yang mendukung, tapi juga ingin membuktikan kemampuannya sendiri. Ia mulai mengembangkan usaha kecil-kecilan hasil kreativitasnya, sekaligus aktif membantu program-program sosial desa. Arif pun bangga melihat semangat Dina yang tak pernah padam. Ia mulai melibatkan Dina dalam berbagai keputusan penting desa, membuktikan bahwa Dina bukan hanya sekadar istri, tapi juga partner sejati. Namun,
Tidak semua orang senang melihat Dina dan Arif bersatu dan berkembang. Beberapa pejabat lama yang merasa terancam mulai menyebarkan rumor dan berusaha menghalangi langkah mereka. Bu Lena yang sudah berpengalaman pun memperingatkan, "Dina, jalan ini tak selalu mulus. Tapi kalau kau kuat dan bijak, kau bisa menaklukkan semua." Dina mengangguk. "Aku siap, Bu Lena. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri dan membawa perubahan." Dengan dukungan Arif dan Bu Lena, Dina melangkah maju. Ia mengadakan pertemuan dengan warga, mempresentasikan visi dan misi untuk kemajuan desa, serta memperkenalkan berbagai program pemberdayaan perempuan. Warga desa pun mulai melihat sosok Dina sebagai pemimpin masa depan, bukan hanya sebagai istri lurah. Di bab ini, Dina mulai membuka lembaran baru dalam hidupnya, lebih mandiri, kuat, dan dihormati. Keberanian dan semangat Dina mulai membuahkan hasil. Program-program yang ia jalankan untuk pemberdayaan perempuan desa mendapat sambutan hangat dari warga. Bersama Arif, mereka berdua seolah menjadi tim yang tak terkalahkan. Namun, di balik itu semua, musuh lama masih mengintai dalam bayang-bayang. Suatu hari, ketika Dina sedang memimpin rapat warga, seorang pejabat desa yang dulu menyebarkan rumor mendatangi Bu Lena secara diam-diam. Ia berbisik bahwa ada pihak-pihak yang mulai mengumpulkan dukungan untuk menjegal posisi Arif sebagai lurah dan memecah belah keluarga mereka. Bu Lena yang sudah berpengalaman segera memberi peringatan pada Dina dan Arif. "Kalian harus waspada. Jangan biarkan mereka menjadikan keluarga kita bahan permainan mereka." Dina yang biasanya tenang, kali ini merasakan gejolak amarah dan tekad membara. "Aku tidak akan membiarkan siapapun merusak keluarga dan perjuangan kami." Arif juga menegaskan, "Kita akan hadapi ini bersama. Tidak ada yang bisa memecah belah kita." Namun, serangan musuh semakin nyata. Ada berita bohong yang mulai menyebar luas di desa, mencoba menjatuhkan reputasi Arif dan bahkan menuduh Dina sebagai pengacau yang ingin merebut kekuasaan. Dina dan Arif pun berusaha membalas dengan bukti dan kebenaran, sekaligus merangkul warga yang mulai terombang-ambing oleh gosip. Di tengah badai fitnah itu, Bu Lena memberikan kekuatan moral. "Ingat, kejujuran dan kerja keras akan mengalahkan kebohongan." Bab ini menegangkan, menampilkan bagaimana Dina dan keluarganya harus berjuang melawan musuh yang tak terlihat tapi sangat berbahaya, pengkhianatan dan fitnah yang datang dari dalam. Desa yang dulu damai kini mulai dirundung gelombang fitnah yang makin mengguncang. Gosip dan tuduhan palsu mulai menyebar kemana-mana, membuat warga bimbang dan ragu kepada Arif serta Dina. Situasi ini menjadi ujian terberat dalam perjuangan mereka. Dina tidak tinggal diam. Ia mulai menyelidiki asal-usul fitnah itu dengan bantuan beberapa teman terpercaya dan warga yang setia. Perlahan-lahan, mereka menemukan jejak-jejak seseorang yang selama ini berpura-pura loyal tapi diam-diam merusak dari dalam. Salah satu perangkat desa yang selama ini dianggap setia ternyata menjadi dalang utama penyebaran fitnah itu. Ia merasa iri dan takut kehilangan pengaruh saat Arif memimpin dengan perubahan yang tegas. Dina dan Arif memutuskan untuk menghadapi pengkhianat itu secara langsung. Dalam pertemuan tertutup dengan tokoh-tokoh desa, mereka mengungkap bukti-bukti kecurangan dan pengkhianatan tersebut. Warga yang awalnya ragu mulai membuka mata dan kembali mempercayai kepemimpinan Arif. Bu Lena yang selama ini menjadi sandaran moral keluarga itu, dengan suara tegas berkata, "Kebenaran akan selalu menang atas kebohongan. Jangan pernah takut berdiri untuk apa yang benar." Namun, pertarungan belum selesai. Pengkhianat itu tak menyerah begitu saja. Ia mulai menyusun strategi baru untuk menggulingkan Arif, termasuk merancang skenario agar Dina dijauhi warga dan dipandang sebagai beban. Dina pun harus berjuang 2 kali lipat.
Ia semakin kuat dan cerdas dalam menghadapi tekanan, sekaligus terus berusaha membuktikan bahwa niatnya hanya untuk kebaikan bersama. Bab 22 ini menunjukkan bahwa di balik kesuksesan selalu ada rintangan besar yang harus dilalui dengan keberanian dan keteguhan hati. Setelah melewati badai fitnah, pengkhianatan, dan ujian yang tak terhitung, akhirnya Dina, Arif, dan Bulena berdiri di puncak kemenangan. Warga desa telah melihat terang kebenaran, dan dukungan untuk Arif sebagai lurah kembali menguat dengan penuh antusias. Pengkhianat yang selama ini merusak keharmonisan desa akhirnya dihadapkan pada hukum adat dan keputusan warga. Ia menerima konsekuensi atas perbuatannya, dan desa pun kembali rukun serta damai. Dina merasa lega sekaligus bangga. Perjuangannya tidak sia-sia. Ia telah membuktikan bahwa seorang wanita bisa berdiri tegak, memperjuangkan harga diri, dan mengubah keadaan yang tampak mustahil menjadi nyata. Arif, yang kini semakin matang dan bijaksana, semakin menghargai dan mencintai Dina. Mereka berdua tak hanya pasangan suami istri, tapi juga partner sejati dalam memimpin dan membangun desa. Bulena, sang mertua yang awalnya keras dan angkuh, kini berubah menjadi sosok yang penuh kasih dan bangga pada menantunya. Ia seringkali membantu Dina mengorganisir kegiatan sosial, membuktikan bahwa perubahan adalah milik semua. Dalam sebuah acara syukuran di balai desa, Arif berdiri di depan warga dan berkata dengan penuh keyakinan, "Kita telah melewati banyak hal bersama. Berkat kerja keras dan kebersamaan, desa kita akan terus maju dan makmur. Terima kasih kepada Dina yang telah menjadi kekuatan besar dalam perjalanan ini." Dina tersenyum bahagia, memandang Arif dan Bulena yang berdiri di sampingnya. Semua pengorbanan, air mata, dan perjuangan kini menjadi kebahagiaan yang tulus. Cerita ini berakhir dengan pesan kuat, keteguhan hati, kejujuran, dan kerjasama mampu mengalahkan segala rintangan. Dina dan keluarganya membuktikan bahwa harga diri dan kehormatan adalah hal yang pantas diperjuangkan, dan kemenangan sejati adalah saat keluarga bisa bersatu dan tumbuh bersama.